Halo, kembali lagi bersama saya Maria Sarjana dalam special interview bersama Bloomberg Technos. Kali ini kami sudah kedatangan seorang tamu yang spesial, yaitu Dirjen Dukcapil Bapak Teguh Setiabudi, dan kami akan berbincang terkait dengan EKTP, implementasi, dan juga tantangan-tantangan yang harus dihadapi hari-hari ini. Halo, terima kasih kedatangannya Pak Teguh. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bapak, ini kami bersyukur sekali hari ini ya Bapak Pak Teguh bisa hadir, kemudian bisa juga nanti berbincang bersama dengan kita semua dalam Bloomberg Technos special interview terkait dengan tadi Pak EKTP, implementasi dan juga tantangan. Oke, Pak, yang pertama saya langsung saja ya Pak ya. Pak, sejauh mana saat ini implementasi EKTP dilakukan di Indonesia Pak? Alhamdulillah sebenarnya ya. Kalau kita bicara IKTP sebenarnya itu adalah transformasi panjang dari Dukcapil sampai seperti ini. Dari kita pertama kali KTP yang sangat simpel, sekarang sudah dalam bentuk KTPL, dan kemudian ada perkembangan lanjutannya adalah dalam bentuk digital. Karena sebenarnya Mbak ya, sebelum saya bicara lebih jauh, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, KTP itu ada dua versi. KTP bentuk fisik, KTPL yang sekarang ini yang ada bentuknya KTM itu ya Pak ya. Dan satu lagi adalah KTP digital, yang kita sebut sebagai identitas kependudukan digital. Jadi sekarang bagaimana implementasi KTPL? Kita sungguh sangat bersyukur, dan kami dari Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Provinsi dan seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota itu tiada henti. Terus bagaimana jemput bola, bagaimana kami juga mengajak seluruh jajaran masyarakat untuk perekaman KTPL. Alhamdulillah sekarang ini jumlah penduduk Indonesia per semester 2 tahun 2024 sebesar 284,9 juta jiwa. Dari 284,9 itu kurang lebih 207 sekian juta itu yang wajib KTPL. Waduh, sudah naik ini ya Pak, karena data terakhir yang saya punya di tahun 2024 akhir itu 197,5 juta. Oh udah, bahkan kalau kalau per bulan ini Maret sudah lebih dari 285 juta. Luar biasa. Bagaimana cara Bapak untuk bisa mempercepat? Kita kan real time itu kan ya, jadi tiap hari itu seluruh dinas Dukcapil itu kan bekerja. Bagaimana yang lahir, yang mati, yang pindah, yang datang, kami langsung lakukan itu, petakan gitu. Dan tadi dari 207, sekian juta jiwa yang wajib KTPL, itu yang sudah ada 98, sekian persen, itu sudah punya KTPL. Waduh. Sudah ada biometriknya. Sudah ada biometriknya? Sudah. Ada wajah, kemudian juga jari gitu kan, dan juga mata gitu, sudah ada. Makanya andai kata kita ada sekian banyak orang, kita lihat orang sebut, kita foto, kita akan tahu siapa dia. Waduh, sudah secanggih itu ternyata ya, seperti juga yang ada di Singapura misalnya. Kalau kita datang ke sana juga langsung sudah biometrik, ternyata Indonesia juga sudah ya Pak ya? Dan tiap hari seluruh Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia itu juga terus melakukan pelayanan Adminduk. Sebenarnya pelayanan Adminduk itu tidak hanya KTPL saja, tapi juga berbagai pencatatan sipil, ada akte lahir, ada kartu keluarga, ada pindah domisili, ada akte ini, akte itu dan sebagainya. KTPL adalah salah satu dari sekian banyak layanan Adminduk. Oke, luar biasa. Tadi Pak Teguh sudah menyebutkan sedikit terkait dengan IKD ya Pak ya, atau identitas kependudukan digital. Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan IKD, karena kayaknya masyarakat banyak yang masih belum mengerti tentang IKD Pak. Jadi terima kasih Mbak Maria dan seluruh pemirsa Bloomberg Technos. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya KTP itu ada dua, KTP fisik dan KTP digital. KTP digital itu kita sebut sebagai identitas kependudukan digital, yang kita singkat sebagai IKD. Pada hakikatnya ya KTPL, tapi lebih dari KTPL. Tidak hanya memuat dokumen kependudukan. Bahkan dokumen kependudukan yang dimuat di IKD itu tidak hanya dokumen si pemiliknya, tapi juga kalau saya sebagai suami kepala keluarga, saya punya dokumen kependudukan istri saya dan anak-anak saya yang masih dalam tanggungan saya. Ada KTPL-nya, ada foto KTP-nya, ada kemudian juga kakaknya. Tapi selain itu juga sebenarnya identitas kependudukan digital atau IKD memiliki fungsi yang lain.
adalah untuk pelayanan Adminduk. Jadi sekarang Bapak dan Ibu para pemirsa, untuk melakukan pelayanan Adminduk, paling tidak sekarang sudah ada 9 layanan, itu bisa langsung dengan IKD. Online langsung dari IKD. Online langsung? Iya langsung. Katakanlah misalnya cetak KK, cetak KIA, kemudian juga pindah, itu sudah ada. Langsung dari IKD bisa. Jadi tinggal download aplikasinya. Oh iya, nanti saya sampaikan juga. Kemudian juga ada fungsi yang lain adalah untuk pemanfaatan. Dan ini juga sangat tepat. Karena apa? Dengan IKD itu kerahasiaannya lebih terjamin. Tidak kemudian berceceran KTP di mana-mana. Ini ada di sini. Kalau kemudian ada pihak yang minta, maka dengan konsen pribadi kita, dengan persetujuan kita bisa melakukan. Tapi nggak bisa kan? Bahkan KTP yang ada di IKD itu tidak bisa di-screenshot. Oh, nggak bisa? Nggak bisa di-screenshot, Pak? Kita hanya bisa menunjukkan itu. Gitu. Kita ada password-passwordnya, kita lakukan. Dan kemudian juga bisa juga terintegrasi dengan berbagai layanan publik. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh swasta. Swasta juga sudah. Oh iya, kita berharap. Sekarang sudah misalnya ya, dengan IKD kita bisa lakukan untuk transaksi perbankan. Misalnya salah satu perbankan, ini contoh saja, BNI dengan Wonder. Kita lakukan. Ada di beberapa BPR. Kemudian juga kita lagi nanti mengarah ke layanan pemerintah terkait misalnya bansos. BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai bisa juga misalnya gitu. Nanti kita lakukan semuanya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Nah, ini yang penting adalah bahwasanya penerapan IKD memang tidak bisa hanya salah satu pihak saja. Katakanlah misalnya Kemendagri, perlu ada sinergi, koordinasi, kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga yang lain. Oke, baik. Tahan dulu Bapak, nanti akan saya pertanyakan soal sinkronisasi atau kerjasama dengan badan-badan lain, termasuk terkait dengan keamanan data privasi ya Pak ya. Tapi ini ada hal yang menggelitik kami. Ya Pak ya. Kalau kemarin saya sempat membaca gitu data dari AMAN Pak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang menyatakan bahwa ada juga masyarakat atau kelompok-kelompok adat yang sampai dengan saat ini jumlahnya kalau tidak salah sekitar 1 juta masyarakat adat yang belum kena EKTP. Nah, nanti ini rencana dari Dukcapil, Bapak sebagai Dirjen mau seperti apa Pak untuk bisa menjangkau masyarakat yang seperti ini? Ya. Jadi prinsipnya gini, seluruh penduduk, seluruh warga negara itu kita layani dari sisi administrasi kependudukan dan catatan sipilnya. Apakah yang di dalam negeri, bahkan juga yang di luar negeri. Apakah yang di perkotaan, pedesaan, sampai kepada pedalaman. Nah, termasuk yang tadi disampaikan, kami pastinya juga lakukan. Kami ada istilahnya jemput bola. Kami ada program jemput bola untuk mereka-mereka yang ada di suku pedalaman. Tentu saja kami juga bersama misalnya dengan Kementerian Sosial, dengan Pemda setempat, bagaimana mereka lakukan. Misalnya yang terdekat, misalnya di Baduy, misalnya Baduy, ada juga yang di Jambi, dan juga di berbagai lainnya. Kita lakukan. Tapi memang tidak semudah kita melakukan pelayanan Adminduk kepada mereka-mereka yang ada di perkotaan atau di pedesaan atau yang katakanlah dari sisi infrastrukturnya itu terjangkau. Ini perlu ada effort khusus gitu. Tapi kita lakukan. Dan jumlahnya nanti kita cek aja. Sebenarnya ada berapa gitu. Ini seperti itu. Nanti kita lihat. Tapi prinsip itu sangat kita tempatkan. Karena memang kita kan semua penduduk harus punya dokumen kependudukan, karena dengan dokumen kependudukan itu dia akan mendapatkan berbagai layanan publik, apakah di bidang kesehatan, pendidikan, perbankan, sosial dan sebagainya. Dan kami tidak berdiam diri, kami akan terus lakukan. Jemput bola ya Pak? Oh iya, jemput bola istilahnya tuh. Gitu. Karena memang merekanya agak unik ya Pak ya, masyarakat adat ini seringkali unik dan bahkan ada yang juga tertutup sehingga sulit untuk misalnya pemerintah atau orang luar bisa masuk, tapi luar biasa dengan sistem jemput bola pastinya bisa juga tercapai ya Pak ya, bahwa semua masyarakat Indonesia mendapatkan EKTP dan juga layanan publik. Dan kami sangat senang andai kata pihak-pihak yang terkait juga bisa bersama-sama dengan kita melakukan itu. Oke, baik, karena Bapak sudah sebutkan pihak-pihak terkait nih Pak ya, saya ingin mempertanyakan terkait dengan kerjasama, koordinasi antara Dukcapil dengan sejumlah lembaga lain misalnya untuk keamanan data pribadi dan juga privasi. Bagaimana Pak? Adakah kerjasama khusus misalkan dengan Badan Siber dan Sandi Negara misalkan? Pastinya ya kalau kita bicara mengenai cyber security terkait Dukcapil, kami juga suatu keharusan bersama-sama dengan BSSN. Dan
kami berterima kasih kepada BCN yang selalu melakukan pendampingan, proaktif dalam berbagai hal terkait masalah cybersecurity data admin. Tapi tentu saja tidak hanya dengan BCN, kami juga dengan Komdigi, kami juga dengan berbagai pihak, para pakar cyber ya, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan. Dan dalam rangka terkait pengamanan cybersecurity, kami juga menerapkan standar-standar internasional, misalnya terkait keamanan, menerapkan standar seperti ISO 27001. Ya. Kemudian pastinya kami juga mematuhi regulasi yang ada, baik misalnya undang-undang tentang PDP, perlindungan data pribadi, atau bahkan juga undang-undang tentang admin sendiri, dan berbagai regulasi yang ada. Dan dalam rangka kerjasama dengan lembaga pengguna itu tidak kita kasih data gelondongan, tapi lembaga pengguna datanya kami verifikasi, gitu. Kami verifikasi, itu seperti itu. Dan yang sangat penting juga adalah bagaimana kami secara internal juga melakukan penguatan terkait SDM itu sendiri. Karena SDM juga sangat penting terkait masalah keamanan data. Tapi dalam kesempatan ini saya juga mengharap terkait masyarakat. Nah, bagaimana kita harus melakukan terus edukasi kepada masyarakat. Jangan kemudian juga membocorkan datanya sendiri. Pak KTP di foto, taruh di Instagram, di medsos lainnya, dan berbagainya. Atau fotokopi KTP kita sebar-sebarkan. Itu kan bocoran diri sendiri. Betul, memang masih banyak masyarakat yang belum sadar ternyata ya Pak ya. Kadang ngasih nomor alamat rumah lengkap dan sebagainya itu bisa dilacak KTP. Apalagi data itu ngasih nick-nya apa semuanya, lengkap. Ya. Jadi coba ya nanti Mbak Maria atau mungkin juga Bapak Ibu yang ada di pemirsa, kita coba klik Google, klik KTP, banyak itu. Ya. Foto-foto KTP yang berserakan itu. Betul. Nah, sebenarnya tadi pagi saya juga coba googling gitu Pak, dan ternyata memang masih banyak loh yang upload. Ya, padahal itu sudah tidak boleh harusnya ya Pak ya, tidak boleh dilakukan. Dan mungkin juga nanti dari kementerian yang terkait bisa take down KTP-KTP seperti itu untuk mengurangi itu. Berarti akan ada juga mungkin kerjasama antara pihak terkait untuk bisa take down foto-foto KTP yang ada di Google ya Pak. Iya, kita berharap seperti itu. Misalnya apakah Komdigi mungkin bisa melakukan seperti itu. Tapi kita terus akan bekerjasama. Pak, ini saya sedikit menilik ke belakang. Di tahun 2024 itu banyak sekali kejadian kebocoran data. Sebenarnya atau sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi kemarin juga banyak sekali terjadi kebocoran data. Yang terakhir kami mencatat yang luar biasa besar adalah kasus dari Bjorka Pak di September 2024. Nah, nanti seperti apa Pak? Mungkin bisa disebutkan konkretnya sehingga masyarakat yang mendengar menjadi terjamin keamanannya gitu, merasa kayak oh iya Dukcapil oke kok sudah menjamin keamanan dataku. Itu apa yang konkret yang saat ini sedang dilakukan oleh Dukcapil? Jadi gini, terkait cybersecurity itu mendapat perhatian yang sangat besar dari pimpinan kita. Pak Menteri Dalam Negeri juga selalu mention keamanan data itu sangat penting. Oleh karena itu kalau kita bicara masalah keamanan data, kita harus terus melakukan katakanlah penguatan infrastruktur. Selain juga dari sisi pengamanan sistemnya itu. Tidak ada itu keamanan data atau cybersecurity yang sifatnya perfect. Harus terus dilakukan. Berkelanjutan, tiada henti. Itu situ. Jadi itu sangat penting. Namun demikian kami juga perlu sampaikan bahwasanya kami dengan BSN misalnya, kami juga memantau pergerakan itu dan terus berupaya bagaimana secara infrastruktur, secara sistem itu bisa kita terus lakukan upgrade, itu seperti itu. Kemudian juga yang sangat penting juga adalah bagaimana sekali tadi para lembaga pengguna dan juga masyarakat, karena kebocoran data tidak selalu dari pihak pengelola. Katakanlah Dukcapil, tidak harus selalu dari Ditjen Dukcapil. Bisa juga mungkin kalau teledor lembaga pengguna. Makanya kami terapkan semua lembaga pengguna yang kerjasama dengan kita harus memakai ISO 27001. Kemudian juga kepada masyarakat. Mari bersama-sama. Artinya terkait masalah keamanan data menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Dan pastinya kami akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi data tersebut. Iya. Baik, tadi Pak Teguh sempat sebutkan bahwa semua stakeholder sebetulnya harus bekerja sama ya Pak ya untuk keamanan data privasi ini terkait dengan EKTP. Dan kemudian kalau
kami merunut ke belakang, permasalahan-permasalahan yang terjadi sebetulnya betul yang Pak Teguh sampaikan bahwa kebocoran data itu kebanyakan tidak hanya berasal dari Dukcapil atau pihak penyedia data, tapi juga berasal dari pihak ketiga ya Pak ya. Nah, nanti apakah ada Pak kerjasama yang dilakukan juga dengan e-commerce misalnya? Karena waktu itu sempat ada kebocoran data, iktp, bahkan dari e-commerce gitu yang kemudian data yang bocor. Jadi perkembangan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna itu sungguh sangat pesat. Saat ini tidak kurang dari 6.900 lembaga pengguna yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Antara lain juga pihak-pihak yang terkait dengan perbankan, kemudian pasar modal, kemudian sosial, kementerian di tingkat pemerintahan, termasuk juga pemerintah daerah, Telkom dan sebagainya itu juga kerjasama dengan kita. Karena sekali lagi data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan. Pertama, untuk pelayan publik, kepentingan pelayan publik. Apa coba? Kita mau ngurus pendidikan, sosial, kesehatan, keuangan, itu pasti kependudukan. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan pembangunan. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran, itu juga basisnya antara lain adalah dokumen kependudukan penduduk. Kemudian yang keempat, data kependudukan juga digunakan untuk pembangunan demokrasi. Jadi kemarin Pilpres, untuk pemilihan DPR RI, DPD, DPRD, bahkan kemarin Pilkada, itu juga basisnya DP4-nya itu dari Dukcapil. Kemudian juga yang penting adalah terkait yang kelima, pemanfaatan data kependudukan untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas. Jadi aparat-aparat APH itu juga dengan adanya data pendudukan, backup pendudukan, dia akan mudah. Oh, siapa itu pelakunya? Tinggal nanti nangkepnya. Jadi ini terus. Pastinya kami kerjasama dengan mereka, tapi tidak data yang gelondongan. Kami verifikasi, kami verify, gitu seperti itu. Jadi nah, ada ininya juga ya Pak, nggak semuanya langsung dikasih. Enggak, itu kan nyangkut juga PDP juga gitu kan. Maka ada web services, ada web portal dan sebagainya. Ini seperti itu. Dan kemudian juga kita berharap juga adalah bagaimana kemudian kedepannya terkait masalah e-commerce misalnya, kita berharap nanti IKD atau data pendudukan itu nanti menjadi basis dalam DPI, Digital Public Infrastructure. Kita akan mengarah ke sana. Nah, pastinya butuh sekali lagi sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan kami senang sekarang Komdigi, kemudian Kementerian RB, kemudian pastinya di bawah DEN, dan sebagainya. Ini sekarang kita sedang mengarah ke sana. Oke, baik. Sedang mengarah ke single data system ya Pak ya? Oh iya, karena memang KTPL itu kan adalah single identity number. Ya. Berdasarkan NIK. Berdasarkan NIK. Iya. Oke, Pak. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa eKTP itu atau KTP digunakan juga untuk berdemokrasi, pilpres dan sebagainya. Nah, ini supaya masyarakat juga mengerti mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh Dukcapil pada waktu pilpres misalkan. Kita merunut ke belakang sedikit karena nantinya pilpres akan tetap juga terlaksana di tahun-tahun ke depan ya Pak ya. Nah, kemudian pada waktu pilpres kemarin sempat ada beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Ada data-data KTP yang double gitu Pak. Nah, ini bagaimana sebetulnya Pak? Dan apakah itu sudah mulai terurai dan sampai sejauh mana? Jadi setiap saat ya, apalagi kemarin menjelang katakanlah pesta demokrasi, kami memberikan atensi yang sangat besar. Bagaimana seluruh jajaran Dukcapil harus lebih hati-hati dalam entry data. Entry data. Iya. Jangan sampai misalnya WNA di entry ke WNI. Jangan sampai double dan sebagainya. Kalau KTPL ganda, insya Allah tidak. Pasti dari sekian yang sama itu, sekian banyak adalah palsu. Satu yang betul. Seperti itu. Tapi kemudian memang ada pastinya human error dan sebagainya, pasti ada juga. Nah, ini yang kemudian tiap saat kita mengajak seluruh jajaran Dukcapil se-Indonesia untuk melakukan cleansing, pembersihan. Bagaimana data-data kependudukan NIK itu kita juga update terus gitu. Kita lakukan cleansing itu. Kemudian juga ada juga yang namanya KTPL palsu, dipalsukan gitu kan. Iya, tapi kalau kemudian kita verifikasi, pasti itu tidak.
Lah makanya kemudian kepada lembaga pengguna, coba cek itu. Jangan kemudian KTP-nya sama, oh langsung ini KTP. Padahal kita kan ada chipnya KTP itu. Bisa dicek. Ini benar atau tidak. Berarti kita sudah bisa mengecek itu dengan RFID Oh itu iya, ya Pak ya? bisa dengan misalnya card reader. Makanya kepada lembaga pengguna kita harapkan ada card reader kerjasama dengan kita. Bisa juga dari kalau dia itu palsu, pasti tidak akan muncul misalnya oh fotonya seperti itu. Atau mungkin tidak kelihatan apanya. Pasti kelihatan itu palsu itu. Kan ada beberapa kejadian yang tahun yang lalu misalnya di beberapa daerah itu kan KTP palsu. Yang kemudian diganti fotonya, diganti semuanya gitu. Itu seperti. Kemudian juga yang kami juga selalu tidak henti-hentinya kepada daerah untuk bersama-sama adalah bagaimana KTP-KTP yang rusak, yang sudah upgrade itu segera dimusnahkan. Oke, karena dimusnahkan iya, diganti baru ya Pak ya? Dimusnahkan agar kemudian tidak tercecer. Oke. Beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kasus ditemukan belangko KTPL tercecer sekian karung. Ya. Itu KTPL yang sebenarnya sudah tidak digunakan, yang sudah rusak. Lah, itu kan kemudian bisa diambil, dipalsu, dengan cara-cara tertentu, mudah gitu. Lah ini kemudian saya minta seluruh jajaran Dukcapil tidak usah nunggu banyak baru dimusnahkan. Ada yang rusak, musnahkan saja. Oke, langsung seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Ini adalah jawaban dari apa yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat Pak ya. Tapi kemudian ada satu lagi Pak yang ingin kemudian dipertanyakan kepada Dukcapil. Beberapa waktu yang lalu kita mengenal dengan kasus korupsi EKTP ya Pak ya. Ya, kemudian juga banyak tadi yang Bapak sudah sebutkan banyak EKTP yang ternyata dipalsukan karena mungkin ada belangkonya yang kemudian bisa diambil kemudian ditulis ulang dan sebagainya. Nah, masyarakat juga bertanya apakah betul chip di dalam KTP itu bisa kemudian terbaca dengan card reader yang memang sudah disediakan oleh pihak Dukcapil maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Coba Pak, kami ini ingin mengetahui jaminan kepastian dari itu Pak. Jadi Mbak Maria dan seluruh pemirsa Bloomberg dapat kami jelaskan bahwasanya KTPL itu diproduksi secara terpusat. Yang bisa melakukan pengadaan belangko KTPL hanya di Jen Dukcapil. Tidak di daerah-daerah. Keperluan di daerah itu kita distribusikan dari pusat. Dikirim ya Pak ya? Ya. Baik. Pada waktu diproduksi oleh pihak ketiga yang memang kita serai tugas, itu sudah dilakukan pengetesan. Luar biasa. Ada sekian kali itu. Dan kami sudah juga melakukan survei, lakukan kunjungan bagaimana polanya itu. Jadi kita pastikan bahwasanya belangko KTPL yang sudah dikirim kepada Dijen Dukcapil dan kemudian digunakan untuk KTPL yang sekarang ini, saya yakin itu pasti adalah yang betul, yang bisa digunakan, yang bisa dicek chipnya. Kemudian dibaca pakai card reader bisa, ataupun dengan metode yang lain. Ini yakin bisa. Nah, ini yang membedakan juga dengan katakanlah KTPL yang misalnya palsu ataupun yang tidak benar. Jadi saya yakinlah nanti misalnya punya Mbak Maria kita cek. Oke. Atau kita sampel. Oke. Gitu, siapa nanti gitu. Kita cek ya Pak. Random, tapi saya yakin punya saya asli. Ya, Bapak, terima kasih. Berarti ini kan menjawab pertanyaan masyarakat dan keraguan dari masyarakat karena betul sekali Pak, korupsi yang kemarin itu kan membuat masyarakat berpikir bahwa oh berarti KTP-ku bisa jadi ini nggak sah dan sebagainya. Tapi ternyata dari pihak Dukcapil menjamin bahwa RFID-nya bisa dibaca dan itu memang yang betul ya Pak ya. Cuma kami juga menghimbau kepada masyarakat, cobalah KTPL itu dijaga gitu. Karena Mbak Maria dan seluruh pemirsa, banyak sekali kejadian tiap harinya KTPL yang rusak. Mungkin karena sering digunakan, karena mungkin sering di sini lipat, patah dan sebagainya. Ada juga KTPL yang katanya hilang. Tolong lebih care. Kebutuhan KTPL itu luar biasa gitu. Tiap tahunnya kita melakukan pengadaan sekian juta banyak belangko KTPL. Dan ya selalu habis kurang. Oleh karena itulah kemudian kami menghimbau bagaimana agar masyarakat bisa care. Memang mengganti KTPL itu gratis sesuai undang-undang. Dan belum ada sanksi, kecuali nanti ada revisi undang-undang, kemudian ada denda, ada sanksi. Itu mungkin masyarakat akan lebih care lagi ya. Itu seperti itu. Kemudian juga yang lain juga kami berharap juga, bagaimana kemudian
masyarakat mulai menggunakan IKD, aktivasi identitas kependudukan digital. Sangat mudah. Tinggal download di App Store atau Play Store. Nanti ada IKD, ikuti langkah-langkah. Memang untuk saat ini masih ada satu tahapan verifikasi dari Dinas Dukcapil. Itu juga tidak sulit. Kedepannya insya Allah online onboarding ya, kita secara online bisa, tapi ini sedang dalam tahap progres ke situ. Sekarang kita lihat dari sisi keamanannya. Oke. Ya, tadi saya juga sempat ngecek sebetulnya Pak soal aplikasi IKD, ternyata juga gampang banget dapatnya ya Pak ya. Nggak susah, tinggal pencet aja IKD pasti muncul aplikasinya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban terkait dengan pertanyaan masyarakat tadi. Nah kemudian Pak Teguh, kita berbicara soal tantangan teknis Pak ya. Tantangan teknis untuk EKTP dari Dukcapil ini sebetulnya melihatnya seperti apa Pak? Karena kami juga mendapatkan data bahwa ada sekitar 12.000 desa paling tidak yang belum memiliki internet. Sehingga akan sedikit jomplang begitu Pak dengan mungkin masyarakat yang ada di kota. Bagaimana langkah-langkah Dukcapil Pak? Jadi tentu saja tantangan teknis terkait masalah KTP ada. Pertama, kita tahu geografis Indonesia begitu luas. Ya. Dari begitu luasnya itu, ada area-area tertentu yang mungkin jaringannya kurang bagus. Kita memang ada namanya Jarkomdat, gitu. Tapi itu belum merata, gitu kan. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena belum merata, kami memang juga ada solusinya, kita adakan M2M, alat itu. Tapi ini pun masih tetap ada masalah itu. Kemudian juga, tantangan yang lain adalah terkait sekali lagi regulasi dalam hal pelayanan publik. Jadi sebagian besar terkait layanan publik masih harus menyertakan fotokopi KTPL gitu. Padahal sebenarnya kan pemantauan elektronik itu bisa. Harus bisa juga langsung dengan card reader gitu kan, seperti itu. Ini seperti itu. Nah, kita berharap para lembaga pengguna perbankan, hotel, rumah sakit, cobalah jangan kemudian selalu fotokopi KTPL. Coba dengan card reader itu kan tidak mahal itu, bisa langsung terbaca. Itu seperti itu. Kemudian juga pastinya kita juga berharap bahwasanya tentu saja masalah infrastruktur yang sulit itu selain jaringannya, kadang-kadang tadi kan sudah disinggung terkait masalah misalnya suku pedalaman. Ya. Mengarah ke sana itu. Jalannya aja susah ya Pak ya. Jadi kita terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan tentu saja adalah terkait masalah anggaran. Kami berharap kita semuanya baik APBN maupun APBD adalah anggaran yang memadai untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Apalagi untuk layanan teknis. Kita itu jemput bola dan sebagainya, tolong Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota bantu itu. Karena Adminduk, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, itu memang bukan pelayanan dasar, tapi mendasari semua pelayanan. Tanpa ada dokumen kependudukan sulit dilakukan. Jadi tolong dari sisi anggaran pun lebih madai. Kemudian juga hal yang lain, alat-alat kita sekarang sudah mulai katakanlah produk lama mungkin sudah mulai agak error, ini pun perlu diganti. Tapi lagi anggaran itu kan perlu, dan ini kebetulan anggarannya kita lagi agak pas-pasan juga gitu. Ya, karena ada pengetatan anggaran kemarin ya Pak ya. Ya, berbagai lainnya juga gitu. Iya, gitu. Luar biasa. Tapi saya salut juga dengan bagaimana upaya yang disampaikan oleh Pak Teguh untuk menjangkau orang-orang yang mungkin saat ini tidak seperti kita yang ada di kota ya Pak ya, gampang mendapatkan akses gitu ya. Kita jemput bola. Bahkan yang di kota pun kita lakukan, misalnya ada Dukcapil Goes to Campus, ada Dukcapil Goes to School, bahkan kita ke rumah sakit, kita ke lapas-lapas, kita ke berbagai area publik, untuk melakukan itu, untuk layanan Adminduk, termasuk juga untuk aktivasi IKD dan juga layanan berbagai pencatatan sipil. Kita aktif berbagai itu, tidak hanya pada katakanlah ke daerah-daerah terpencil, tapi yang area-area itu sendiri lakukan gitu. Karena sekali lagi kan layanan Adminduk banyak, tidak hanya masalah KTPL gitu. Anak baru lahir kita kasih akte lahir, karena ada anak lahir berarti keluarganya tambah, kita kasihkan kartu keluarga. Anak yang baru lahir perlu juga ada identitas, kita kasih kartu identitas anak dan seterusnya gitu. Oke.
Luar biasa. Terus Pak, tadi kan banyak ya yang kemudian Bapak sebutkan gitu, bahkan ke tahanan-tahanan gitu ya. Kami sebetulnya saya pribadi nggak pernah tahu gitu kalau ada Dukcapil sampai ke tahanan-tahanan, mungkin sampai ke rumah-rumah sakit, sampai mungkin kalau Ghost to Campus pernah mendengar. Termasuk kepada ODGJ. ODGJ juga Pak, didata juga. Iya, kita luar biasa gitu. Ya, dan ini tentu membutuhkan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat. Ini sampai ke tahap mana saat ini Dukcapil untuk melakukan sosialisasi juga literasi kepada masyarakat terkait pentingnya EKTP dan kemudian apa yang dilakukan Dukcapil, Pak? Jadi pastinya banyak hal yang kita lakukan gitu ya. Selain kegiatan jemput bola, kita ada juga sosialisasi melalui media. Bersyukur dari Plumbag mengundang kami sehingga kami juga bisa melakukan sosialisasi ini. Kami juga bersyukur, Pak. Kemarin juga ada beberapa stasiun TV juga. Kami juga punya berbagai medsos platform ya, apakah itu di X, apakah itu kemudian IG, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kemudian kami sebenarnya juga rutin melakukan 2 minggu sekali. Ada namanya Dukcapil Belajar. Dukcapil Belajar. Iya, jadi seluruh komunitas Dukcapil kita lakukan peningkatan kapasitas, ada Dukcapil menyapa masyarakat, itu seperti itu lakukan. Kemudian juga kita kerjasama dengan berbagai instansi lain. Misalnya kalau berkenan, kapan kita datang ke sini, seluruh karyawan Bloomberg misalnya kita kasih layanan Pinduk. Waduh, kita juga ke perbankan, gitu, kita juga ke berbagai lembaga-lembaga, kita lakukan itu. Dan juga yang penting juga di situ kita lakukan layanan Pinduk, aktivasi EKD, dan juga adalah berbagai edukasi dan sosialisasi yang lain yang kita juga terus lakukan tanpa henti itu. Oke, baik. Untuk strategi khususnya, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa melakukan A, B, C, dan D. Tapi adakah strategi khusus Pak untuk meningkatkan kepemilikan EKTP di tahun 2025? Jadi sebenarnya sekarang kan sudah 98,sekian%. Ya pasti kita berharap. Tapi memang ada hal-hal yang cukup sulit khususnya di daerah-daerah yang pedalaman atau mungkin juga ada beberapa wilayah-wilayah tertentu yang jaringannya kesulit. Ini yang kita lakukan. Makanya kemudian kita lakukan itu jemput bola itu sangat penting. Jemput bola adalah kita yang langsung proaktif gitu ke daerah terpencil kah, ke area-area yang katakanlah cukup rawan, kemudian ke tempat yang dari pedalaman atau tempat-tempat mereka-mereka yang lansia yang ada di lapas, yang lagi sakit di ini, kita lakukan. Ini kita terus lakukan dan target kita memang paling tidak ya mendekati 100% seluruh penduduk wajib KTPL itu bisa terekam, bisa secara pintar kita sudah lakukan gitu. Dan kita akan terus lakukan itu. Targetnya di tahun 2025 akan meningkat berapa persen Pak misalkan? Ya kita maksimalkan ya sebisa mungkin di atas 99%. Sebisa mungkin di atas luar biasa. Kita targetnya 99,4 kalau salah kita. 99,4%, baik, luar biasa. Berarti sudah sangat mendekati seluruh masyarakat Indonesia memiliki EKTP. Iya, ini luar biasa dan kita lakukan. Dan karena kita betul-betul sadar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan kita, Dukcapil itu menjadi tulang punggung untuk semua layanan. KTPL itu dengan katakan sebagai single ID number, dengan nick-nya itu menjadi basis dari semua layanan publik. Program-program strategis pemerintah sekarang juga harus didukung dengan data yang valid. Oleh karena itulah kemudian salah satu halnya itu adalah bagaimana masalah perekaman KTPL ini kita maksimalkan, kemudian kita yang harus betulkan. Dan kami koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya terkait dengan Bansos, kami senang sekali dengan BPS, dengan Kemensos, kita samakan, padukan terkait DTSEN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Itu sudah ada dan sudah ada. Mudah-mudahan dengan data yang lain juga. Kami juga senang dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana Satu Sehatnya, itu juga basisnya kita. Dan juga berbagai kementerian lembaga lain, termasuk pihak kepolisian misalnya. Dengan Kementerian Keuangan, dengan NPWP, menggunakan NIK juga untuk pajak, dan berbagai instansi lain. Luar biasa. Sebetulnya tadi seperti yang Bapak sampaikan, Pak Teguh sempat menyampaikan bahwa Dukcapil ini bukan layanan mendasar, tapi mendasari segala layanan yang ada di Indonesia. Dukcapil memang bukan layanan dasar, bukan terkait pelayanan dasar, tapi itu mendasari semua pelayanan. Betul sekali. Ya, dan masyarakat perlu mengetahui hal ini lebih jauh lagi ya Pak. Iya, kami terus berupaya semaksimal mungkin. Oleh karena itulah tagline-nya dari Dukcapil adalah Dukcapil Prima. Dukcapil yang
profesional, yang responsif, yang inovatif, yang melayani dan yang akuntabel. Itu Dukcapil Prima kami seperti itu, menanamkan misi ke situ. Oke. Pak, yang terakhir mungkin Bapak ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia saat ini yang juga menonton atau melihat tayangan kita, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan EKTP mungkin atau dengan EKD? Jadi yang pertama, bagi para pemirsa, saya sampaikan bahwasanya pelayanan Adminduk itu adalah gratis. Tidak dipungut biaya 1 peser pun. Kalau ada oknum tertentu yang memungut atau yang minta imbalan, tolong laporkan. Apakah kepada ABH atau pada kami. Kami berupaya semaksimal mungkin agar pelayanan Adminduk bisa dilakukan secara cepat, tepat, kemudian juga tentu saja membahagiakan dan pastinya juga inklusif. Itu seperti itu. Kemudian juga Dukcapil ada di seluruh daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Bahkan layanan Dukcapil sekarang di berbagai daerah sudah sampai kecamatan. Di berbagai daerah sudah sampai kepada desa. Kemudian juga layanan Dukcapil sekarang ini sudah online. Tidak harus datang ke kantor, bisa dilakukan secara online. Di berbagai kabupaten kota juga, layanan Dukcapil selain online, yang offline-nya tidak hanya di kantor Dukcapil, tapi juga di mall pelayanan publik, kecamatan-kecamatan. Artinya sangat memudahkan semuanya. Dan inovasi-inovasi terus berkembang. Antara lain, di beberapa kota sudah ada ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Kayak bank punya ATM, kita punya ADM. Dan berbagai inovasi lainnya termasuk pakai WhatsApp dan sebagainya. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Sangat ini ya menjelaskan banyak hal perbincangan kita hari ini. Bahkan ada inovasi terbaru ADM. Ini saya juga baru dengar sebetulnya Pak. Nanti suatu waktu kita akan berbincang lebih dalam mengenai ADM Pak. Tapi yang pasti bahwa memang Dukcapil bukan layanan dasar, tetapi layanan yang mendasari seluruh layanan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Betul. Terima kasih banyak Pak Teguh atas waktunya. Terima kasih. Demikian Bloomberg Techno Special Interview kali ini bersama Bapak Dirjen Dukcapil Pak Teguh Setiabudi. Saya Maria Sarjana, sampai jumpa.